Pernah nggak sih, Bapak atau Ibu mengalami hal ini? Sudah tidur dari jam 9 malam, niatnya mau istirahat yang cukup biar badan segar esok harinya, ternyata malah terbangun di tengah malam, pas jam 3 pagi. Rasanya aneh, sunyi, pikiran mulai kemana-mana. Dan yang paling bikin kesal, mata rasanya nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa tidur lagi meskipun tubuh masih lelah. Apakah ini cuma kebiasaan? Apakah tubuh kita memang rusak karena usia? Atau, jangan-jangan ini pertanda dari sesuatu yang lebih serius? Nah, dalam video ini, kita akan membahas 7 fakta ilmiah yang mungkin belum pernah Bapak dan Ibu dengar sebelumnya, yang menjelaskan kenapa begitu banyak orang usia 50 tahun ke atas, sering terbangun jam 3 pagi, dan kenapa hal ini nggak boleh diabaikan begitu saja. Karena bisa jadi, pola tidur kita adalah cermin dari apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita, dan juga di balik pikiran kita. Mari kita dengarkan cerita Pak Wiryo, 63 tahun, seorang pensiunan guru dari Yogyakarta. Sudah 2 tahun ini, hampir tiap malam Pak Wiryo terbangun antara jam 2.45 hingga pukul 3.15 pagi. Awalnya, beliau pikir itu hal biasa. Mungkin karena kebanyakan tidur siang, begitu katanya. Tapi lama-lama, Pak Wiryo mulai merasa aneh. Saat bangun, detak jantungnya cepat, keringat dingin keluar, meski cuaca sedang dingin. Kadang muncul rasa cemas, tanpa sebab yang jelas. Beliau merasa sepi di jam-jam itu. Bahkan sempat berpikir, apa ini tanda-tanda mau dipanggil Tuhan? Sebuah pemikiran yang membuatnya semakin cemas dan sulit tidur lagi. Tapi ketika beliau memeriksakan diri ke dokter dan juga berkonsultasi dengan ahli tidur, barulah ia tahu bahwa ada penjelasan ilmiah yang sangat masuk akal dan bisa ditangani dengan langkah-langkah yang tepat. Cerita Pak Wiryo bukan cerita satu orang saja, ini cerita kita semua. Karena ternyata, jutaan orang usia 50 tahun ke atas di seluruh dunia mengalami hal yang sama, dan mereka semua sedang mencari jawaban. Nah, kalau Bapak atau Ibu juga pernah, atau bahkan sering banget mengalami hal serupa, saya sangat menyarankan untuk menonton video ini sampai akhir. Karena informasi yang akan kita bahas, bisa membantu Bapak dan Ibu memahami tubuh sendiri lebih dalam, bahkan mungkin bisa jadi awal dari perubahan hidup yang lebih sehat. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingin kenalan dulu nih Bapak dan Ibu, tulis di kolom komentar ya, dari kota mana dan usia berapa sekarang. Siapa tahu kita bisa saling menyemangati, dan berbagi pengalaman. Dan jangan lupa juga, untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya Bapak dan Ibu nggak ketinggalan video-video penting lainnya, seputar kesehatan, tidur, dan kehidupan yang lebih damai di usia emas ini. Karena channel ini, memang dibuat khusus untuk menemani dan memberikan wawasan bagi generasi yang sudah banyak melewati pengalaman hidup. Yuk, kita mulai pembahasannya. Siapkan teh hangat, duduk yang nyaman, karena fakta nomor 7 di akhir video ini bisa jadi jawaban terbesar yang selama ini Anda cari. 1. Otak kita memasuki mode waspada di tengah malam. Saat usia kita mulai melewati angka 50, banyak hal di tubuh kita yang berubah secara perlahan, tanpa kita sadari. Salah satunya adalah bagaimana otak kita merespons rasa aman dan tenang saat tidur. Dalam kondisi normal, otak akan masuk ke fase tidur dalam, di mana seluruh tubuh benar-benar istirahat. Tapi ternyata, seiring bertambahnya usia, bagian otak yang bertugas menenangkan sistem saraf, terutama di area amigdala dan hipokampus, tidak lagi bekerja seefektif dulu. Akibatnya, tubuh kita menjadi lebih siaga, bahkan saat sedang tidur. Istilah ilmiahnya adalah hyperarousal, yaitu kondisi di mana sistem saraf tidak sepenuhnya rileks, meskipun mata tertutup dan tubuh diam. Fenomena ini menyebabkan kita lebih mudah terganggu oleh rangsangan kecil bunyi kipas angin, lampu yang menyala, bahkan suara hembusan angin di luar. Dan menurut penelitian, puncak dari kewaspadaan ini biasanya terjadi di antara jam 2.30 sampai pukul 3.30 pagi, yang menjelaskan kenapa banyak orang usia lanjut terbangun di jam-jam itu, meskipun tidak ada gangguan nyata. Ini bukan karena tubuh kita salah, melainkan karena otak sedang bekerja terlalu keras menjaga kita aman, padahal seharusnya ia beristirahat. Ironisnya, semakin kita ingin tidur, semakin gelisah otak kita, karena ia berpikir ada yang salah, dan inilah yang memicu siklus sulit tidur kembali setelah terbangun. 2. Jam biologis kita mulai bergeser. Tubuh manusia sebenarnya punya jam internal namanya circadian rhythm, yang mengatur kapan kita merasa mengantuk, kapan kita bangun, bahkan kapan kita merasa lapar. Ini seperti jam alarm alami dalam tubuh. Nah, berita pentingnya adalah, seiring bertambahnya usia, jam biologis ini mulai bergeser ke arah yang lebih pagi. Artinya, tubuh kita mulai menganggap waktu tidur malam dimulai lebih awal, dan waktu bangun juga lebih cepat. Jadi kalau sebelumnya kita biasa tertidur pukul 10 malam dan bangun jam 6 pagi,
Setelah usia 50-an, tubuh bisa mulai menganggap bahwa tidur ideal dimulai jam 8 malam dan selesai jam 3 pagi. Meskipun kita tidak tidur lebih cepat, otak dan tubuh mulai mengira bahwa jam 3 pagi itu adalah waktu normal untuk bangun. Ini sebabnya banyak orang usia 50 plus merasa tidak mengantuk di malam hari, tapi malah bangun sangat pagi tanpa sebab. Dan sayangnya, kondisi ini bisa jadi lebih parah kalau disertai dengan cahaya dari ponsel, kebiasaan menonton TV sebelum tidur, atau kurangnya paparan cahaya alami di pagi hari. Semua ini bisa mengacaukan jam biologis tubuh. Lebih jauh lagi, beberapa ahli bahkan menyebut ini sebagai Advanced Sleep Phase Syndrome, yaitu kondisi di mana tubuh berpikir waktunya tidur, dan bangun sudah maju 2-3 jam dari waktu normal. Kalau tidak disadari, bisa memicu masalah tidur jangka panjang. 3. Hormon tidur melatonin mengalami penurunan signifikan. Salah satu bahan utama agar kita bisa tidur nyenyak adalah hormon melatonin, yaitu zat alami yang diproduksi oleh kelenjar pineal di otak kita. Melatonin diproduksi saat hari mulai gelap, dan tugasnya adalah memberitahu tubuh, ayo, waktunya istirahat. Tapi setelah usia 50, produksi melatonin mulai menurun drastis. Bahkan dalam beberapa kasus, jumlahnya bisa tinggal setengah dari saat kita berusia 20 sampai 30 tahun. Akibatnya, tubuh menjadi kurang sinyal untuk mengantuk, dan tidur pun jadi lebih ringan, tidak dalam, dan mudah terganggu. Kondisi ini menyebabkan siklus tidur terganggu. Seseorang bisa tidur di awal malam, tetapi karena kualitas tidurnya tidak dalam, maka tubuh lebih mudah bangun di tengah malam, khususnya antara jam 2 hingga 4 pagi, di mana melatonin mencapai titik terendah. Yang lebih rumit, penurunan melatonin ini sering tidak kita sadari, dan justru dianggap sebagai ciri khas orang tua yang tidurnya pendek. Padahal, dengan penanganan yang tepat seperti paparan cahaya pagi hari, penghindaran lampu terang di malam hari, serta rutinitas tidur yang konsisten, produksi melatonin bisa dibantu untuk kembali stabil. Bahkan dalam beberapa kasus, suplementasi melatonin dalam dosis rendah, dengan arahan dokter, bisa membantu memperbaiki kualitas tidur lansia secara signifikan. 4. Gangguan jantung ringan dan tekanan darah bisa mengganggu tidur. Mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa detak jantung dan tekanan darah juga punya peran besar dalam kualitas tidur. Setelah usia 50 tahun, resiko gangguan kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, detak jantung tidak stabil, aritmia, dan gangguan sirkulasi mulai meningkat. Masalahnya adalah, gangguan ini sering tidak terasa saat siang hari, tapi justru menampakkan gejalanya saat tubuh sedang dalam keadaan rileks di malam hari. Contohnya, jantung bisa tiba-tiba berdebar di tengah malam, atau tekanan darah melonjak secara mendadak dan tanpa disadari, tubuh pun langsung bangun sebagai respons terhadap gangguan itu. Banyak orang yang melaporkan terbangun jam 3 pagi dengan rasa gelisah, napas terasa berat, atau dada terasa aneh, tapi mereka tidak mengaitkannya dengan kondisi jantung. Padahal ini bisa jadi tanda awal yang penting untuk ditindaklanjuti. Para ahli menyebut ini sebagai nocturnal blood pressure surge, yaitu lonjakan tekanan darah di malam hari yang memicu gangguan tidur dan bahkan bisa meningkatkan resiko stroke dini. Maka dari itu, memeriksakan tekanan darah secara berkala, menjaga pola makan rendah garam dan kolesterol, serta tetap aktif bergerak walau ringan, semua itu sangat penting agar tidur malam tidak terganggu oleh faktor internal yang tak kasat mata. 5. Stres dan kecemasan muncul saat malam. Banyak orang berpikir bahwa stres hanya menyerang orang yang sibuk bekerja atau penuh tanggungan. Tapi kenyataannya, stres dan kecemasan tetap bisa menghantui kita, bahkan setelah pensiun. Justru di usia 50 tahun ke atas, banyak orang mengalami fase hidup yang sangat emosional. Anak-anak mulai mandiri, atau pergi jauh, pasangan mungkin mulai sakit-sakitan, penghasilan tidak seaktif dulu, dan kita mulai menyadari bahwa waktu hidup tidak lagi sepanjang dulu. Semua ini bisa memicu kecemasan yang tidak terlihat di siang hari, tetapi muncul diam-diam di malam hari. Kondisi ini disebut oleh psikolog sebagai silent anxiety, atau nighttime overthinking. Saat malam tiba dan suasana hening, otak yang tidak sibuk mulai berbicara sendiri, memutar ulang kejadian masa lalu, memikirkan hal-hal yang belum terjadi, atau bahkan memunculkan ketakutan tentang masa depan. Karena pikiran ini datang tanpa disadari, tubuh merespons dengan cara yang sama seperti menghadapi bahaya. Jantung berdebar, otot menegang, dan akhirnya, tidur pun buyar. Inilah sebabnya banyak orang terbangun di jam 3 pagi dengan rasa cemas, meskipun tidak tahu apa yang dicemaskan. Kuncinya adalah menyadari bahwa ini bukan hal yang memalukan atau kelemahan, tetapi proses alami dari beban hidup yang sudah kita lalui. Dengan latihan pernapasan, menulis jurnal syukur sebelum tidur, atau berkonsultasi dengan ahli, stres malam hari bisa dikurangi secara perlahan.
6. Usia membuat tidur jadi lebih terpotong-potong, bukan karena salah sendiri. Salah satu perubahan paling nyata, saat kita memasuki usia 50-an ke atas, adalah bahwa tidur kita tidak lagi nyenyak dan panjang seperti waktu muda. Banyak lansia merasa bersalah atau frustrasi, karena tidak bisa tidur terus-menerus semalaman seperti dulu. Padahal, ini bukan kesalahan pribadi atau tanda tubuh yang lemah, ini adalah proses alami dari penuaan. Ketika kita beranjak tua, tubuh secara biologis memang mulai kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan tidur dalam waktu panjang. Tidur kita menjadi lebih fragmented, artinya lebih mudah terputus-putus, dan fase tidur dalam deep sleep mulai berkurang secara alami. Kita juga menjadi lebih sensitif terhadap gangguan kecil, suara, cahaya, suhu, bahkan gesekan spray bisa terasa dan mengganggu tidur. Bukan hanya itu, frekuensi buang air kecil di malam hari juga meningkat, karena fungsi kandung kemih ikut berubah seiring usia. Bayangkan, satu malam bisa terbangun 2-3 kali, hanya karena ingin ke kamar mandi. Akhirnya, jam biologis tubuh pun beradaptasi, dan sayangnya, salah satu waktu terkuat tubuh untuk bangun sementara, adalah sekitar jam 3 pagi. Yang jadi masalah, bukan hanya waktu bangunnya, tapi rasa frustrasi, karena tidak bisa tidur lagi setelahnya. Banyak orang justru jadi gelisah, dan memaksakan diri untuk tidur, padahal makin dipaksa, makin sulit. Solusinya bukan menghindari bangun malam, tapi memahami ritme tubuh yang baru. Dengan cara ini, kita bisa berdamai dengan tidur yang lebih singkat, tapi tetap berkualitas. Misalnya, dengan tidur lebih awal, membuat suasana kamar lebih tenang, atau melakukan rutinitas relaksasi sebelum tidur, kita bisa menyesuaikan kebutuhan tubuh tanpa harus marah, atau panik setiap kali terbangun dini hari. 7. Bangun jam 3 pagi bisa jadi tanda awal gangguan serius, jangan diabaikan. Nah, ini yang paling penting dan paling sering diabaikan. Jika bapak atau ibu sering terbangun jam 3 pagi disertai gejala lain seperti jantung berdebar, dada terasa sesak, sulit bernapas, pikiran kacau, atau rasa panik tiba-tiba, maka ini bukan lagi masalah tidur biasa. Ini bisa jadi sinyal awal dari gangguan kesehatan yang lebih serius, seperti depresi ringan, gangguan kecemasan, gangguan hormon, bahkan awal dari gangguan jantung. Banyak penelitian modern menemukan bahwa terbangun pada waktu yang sama setiap malam, khususnya antara pukul 3-4 pagi dapat berkaitan dengan aktivitas abnormal pada sistem saraf otonom, yaitu sistem yang mengatur detak jantung, pernapasan, dan respons stres tubuh. Jika gejala ini terus-menerus terjadi, itu pertanda bahwa tubuh sedang berteriak minta diperhatikan. Yang lebih menyedihkan, banyak lansia yang mengabaikan tanda ini karena berpikir, ini cuma karena saya sudah tua, atau wajar, namanya juga umur. Padahal, semakin dini kita sadar, semakin besar peluang untuk memperbaikinya. Mengonsultasikan masalah tidur ke dokter, bukanlah hal yang berlebihan. Justru itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap tubuh sendiri. Banyak orang yang baru menyadari setelah mengalami kelelahan kronis, tekanan darah melonjak, atau bahkan serangan jantung ringan. Jangan sampai hal seperti itu terjadi, baru kita bergerak. Tidur adalah salah satu indikator kesehatan terkuat. Jika tubuh selalu membangunkan kita di waktu yang sama, artinya ada pola yang sedang dikirimkan. Pertanyaannya, maukah kita mendengarkannya? Maka dari itu, jangan anggap remeh kebiasaan bangun jam 3 pagi, karena bisa jadi itu bukan kebiasaan melainkan peringatan dini yang sangat berharga. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang kita tahu bahwa terbangun jam 3 pagi bukan sekadar kebiasaan aneh atau tanda usia menua. Justru sebaliknya, itu adalah cara tubuh kita berkomunikasi, memberitahu bahwa ada sesuatu yang berubah, dan mungkin perlu diperhatikan. Mulai dari perubahan hormon, jam biologis yang bergeser, hingga kecemasan yang tersembunyi semuanya punya peran. Yang terpenting adalah, kita jangan menyalahkan diri sendiri, atau merasa putus asa. Tidur yang tenang masih mungkin kita raih, dengan memahami tubuh, menjaga rutinitas sehat, dan tidak ragu mencari bantuan saat dibutuhkan. Karena setiap malam adalah kesempatan baru untuk memulihkan diri, dan tubuh kita layak mendapatkannya.